Untuk ibu, saya mohon segera kembalikan hak saya seperti HP, KTP, dan barang-barang saya karena itu adalah hak saya. Mohon maaf kemarin tidak bilang karena emang saya tidak bisa terlalu lama di sana karena saya sudah tidak nyaman di sana. Hari ini tadi kami mengantarkan Teh Nur untuk cek kesehatan yang kedua sebagai tindak lanjut hasil hari Minggu yang lalu. Hasilnya seperti apa, Pak? Untuk hari ini hasilnya nanti bisa keluar di hari Kamis, tapi tadi kami dapat bocoran bahwa kondisi Teh Nur sampai saat ini belum stabil seperti sedia kala. Jadi masih harus ada tahapan pengobatan lebih lanjut untuk agar Teh Nur bisa pulih seperti sebelumnya. Teh Nur sendiri masih ada merasakan apa nih? Kalau masih takut, masih ada rasa takut, cemas juga masih ada, cuman agak mendingan kalau sekarang. Cuman Bang, tadi di rumah sakit hasilnya sudah jauh lebih baik dari minggu kemarin. Ada progres, betul, progres lebih baik, tapi masih ada tahapan yang harus kami ikuti. Dan Tahapannya apa tuh? tahapannya nanti harus ke psikologi forensik, karena tadi waktunya sudah kesiangan sehingga kami sudah tidak keburu ke psikologi forensik. Dan utamanya adalah kembali kepada Teh Nur sendiri nanti untuk bisa lebih cepat pulihnya, harus di situasi dan lingkungan yang tenang sehingga mampu membawa diri Teh Nur ya lebih nyaman. Nah, itulah yang akan bisa membantu sehat lebih cepat. Kalau Teh Nur sendiri, apa yang tadi dirasakan ketika pas kontrol kembali lagi ke rumah sakit? Kalau kemarin kan sempat agak lega gitu. Kalau tadi apa yang dikatakan atau gimana rasanya? Sedikit lega karena tadi kan udah ada ngomong juga sama ibu psikolognya, disuruh di tempat yang baik juga, suruh curhat juga sama keluarga, jadi udah mendingan sekarang, agak-agak. Iya. Nah, tadi rencananya kan hari ini mau ke ini tapi nggak jadi ya Bang? Iya. Gimana Bang? Mungkin bisa dijelasin. Yang kemana nih? Yang mana dulu? Setelah Bang. Oh, yang mau ditanyakan yang kemana? Yang ke LPSK nggak jadi atau yang ke KPN itu nggak jadi? Jadi hari ini dua-duanya kami belum bisa ke sana. Kalau yang ke LPSK karena memang keterbatasan waktu juga, kami memilih untuk ke badan beliau dulu, ke kejiwaan beliau dulu supaya lebih sehat. Kalau untuk ke sana kan tidak ada batas waktu kan, kapanpun kami masih bisa datang. Tapi kalau untuk beliau kan memang harus jatahnya untuk kontrol hari ini. Kemudian terkait ke pengadilan kami juga belum bisa hadir karena tim kami semuanya hari ini ada yang di Bali, hari ini ada tugas yang di tempat lain. Jadi hari ini kami hanya ada berdua. Sementara kan kuasa dari Teh Nur ini ada 6 orang, yang 4 orang lainnya ada di luar sana. Sehingga kami belum ambil langkah apapun. Teh Nur sendiri gimana? Sepertinya sudah rindu kampung halaman. Seperti apa mungkin bisa diceritakan sedikit? Apa Iya, yang bikin kerinduannya ini apa? pengen cepat pulang, pengen kumpul sama orang tua juga. Iya, karena kan di sana juga ada kegiatan, suami kerja juga, jadi harus pulang. Tapi komunikasi sama orang tua karena selama ini Ada, komunikasi ada, tadi juga telepon sama orang tua, sama mama ada. ada. Tapi sudah masih kita kondisi membaik sehat. Iya, baik, alhamdulillah sehat. Sekarang udah membaik. Kalau Mbak Nur sendiri gimana nih menanggapi makin kesini? Sudah ada ini belum Bang? Kayak perkembangan untuk komunikasi sama pihak kulit? Sampai saat ini pihak tersomasi, Ibu E, somasi itu kami kirimkan hari Senin yang lalu dan ini sudah hari Senin lagi, belum ada respon dari yang bersangkutan, baik secara langsung kepada kami ya ataupun kepada tim dan juga klien kami. Sampai hari ini tidak ada satupun pergerakan yang baik dari pihak Ibu E sendiri. Kalau dari Mbak Nur sendiri berharapnya apa sih? Maksudnya kan udah 1 minggu nih, tapi dari pihak sendiri belum ada respon gitu terhadap itu. Gimana?
harapannya pengennya sih ibu ngerespon ya, karena saya kan cuman mau ngambil hak-hak saya, jadi harapannya ibu bisa merespon aja. Benar ada komunikasi nggak sama Hera? Kemarin ada sempet sih, cuman nggak terlalu ini, jadi cuman nanya kabar aja kayak gitu. Hanya saling bertanyakan kabar? Iya, Oh, tidak ada komunikasi lain selain atau kabarnya seperti apa gitu? tidak ada. Karena Hera sendiri sekarang di Cirebon ya? Iya, jauh. Jadi cuman nanya kabar aja, saling tanya kabar aja. Nggak ada menanyakan kasus ini atau Tidak ada, sharing-sharing gitu nggak? tidak ada. Bang, menyikapi pihak kemarin Hera kan datang membawa hasil LPSK ya ke Polres dan mengatakan bahwasannya keterangan saksi dari Nur ini menguntungkan. Nah, gimana Bang menyikapinya? Kalau kami selaku kuasa dari Teh Nur, kedatangannya ke Polres untuk menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi, itu adalah merupakan panggilan hati nurani Teh Nur, dan itu harus dikeluarkan dan itu harus disampaikan, dan semuanya kemarin sudah tersampaikan, semuanya sudah dimasukkan dalam BAP oleh penyidik. Namun kalau itu dianggap menguntungkan dan sebagainya, sekali lagi yaitu silahkan buat pelapor. Yang pasti kami tidak ada niat untuk menguntungkan dan merugikan siapapun dalam persoalan ini. Kami hanya memperjuangkan apa yang menjadi hak beliau, ya tetap hak, dan itu sampai kapanpun kami akan perjuangkan. Bang, untuk yang Senin kemarin somasi itu somasi pertama atau somasi itu? Untuk somasi yang kemarin itu kami layangkan adalah somasi pertama dan terakhir. Namun sebelumnya kami pernah sampaikan somasi terbuka kalau nggak salah di tanggal 5 ya. Kami sudah sampaikan itu. Harapannya di somasi terbuka melalui teman-teman media itu ada respon. Tapi yang bersangkutan juga rupanya tidak ada respon. Sehingga kemarin hari Senin kami kasih jeda waktu 3 hari karena tidak ada respon, tidak ada kabar apapun, maka kami tingkatkan ke somasi tertulis ya, somasi tertulis, dan itu sudah kami kirimkan baik soft copy ataupun hard copy-nya kepada yang bersangkutan. Dan sampai hari ini sekali lagi juga tidak ada respon. Apakah nanti ada tindak lanjut lagi Bang apabila somasi tertulis itu juga tidak direspon Bang? Tentu standar pekerjaan kami memberikan peringatan kepada orang yang mempunyai, mohon maaf, ada kesalahan terhadap klien kami. Namun apabila peringatan yang telah kami berikan juga tidak direspon dengan baik, maka tentu Teh Nur selaku warga negara Republik Indonesia juga mempunyai hak yang sama di mata hukum, dan kami bersama tim akan mengambil langkah-langkah hukum secara konkret ya, seperti yang beberapa kali kami sampaikan kemarin. Terus sejauh ini dengan tidak responnya, apa langkah upaya selanjutnya? Kami akan persiapkan gugatan ya, akan persiapkan gugatan nanti di minggu ini kami akan segera masukkan ya, karena tadi Teh Nur juga sudah surat kuasanya sudah ditandatangan, tinggal nunggu tim kami yang saat ini belum semuanya ready ada di Jakarta, masih ada yang tugas di luar kota. Setelah beliau semuanya pulang di Jakarta, tanda tangan, gugatan dimaksud akan segera kami masukkan di pengadilan wilayah hukum di mana Ibu E tinggal. Bang, kalau boleh tahu perihal apa sih Bang somasi yang disampaikan itu Bang? Sedikit ya Bang. Baik, somasi yang kami sampaikan adalah pertama adanya perikatan secara lisan antara Ibu E selaku majikan dengan klien kami Teh Nur selaku asisten rumah tangga di tempat beliau, yaitu pertama tentang gajinya. Nah, itu sampai saat ini yang di bulan Mei, periode Mei itu belum dibayarkan. Lalu yang kedua adanya perampasan dan penahanan handphone, itu tentu juga harus dikembalikan karena ini adalah hak klien kami, dan ini dilakukan semenjak ada keributan dengan Ibu E yang saat itu terjadi keributan di rumah Ibu sama H ya, sama H. Lalu berikutnya adanya penahanan KTP, itu semenjak beliau bekerja dan sempat pada saat ribut-ribut itu dikembalikan oleh security, namun dirampas kembali dan sampai saat ini masih ditahan. Selain itu juga masih ada barang berharga milik beliau berupa satu tas pakaian yang di dalamnya ada dompet
dan di sana juga ada ATM dan dokumen yang lainnya. Tentu inilah yang akan kami perjuangkan untuk bisa dikembalikan. Bang, terkait jam kerja Teh Nur ini sendiri seperti apa, Bang? Untuk jam kerja, Teh Nur ini mulai bangun di jam 5 5 itu sudah bangun, kemudian sampai bekerja sampai di jam 10. jam 10. Jadi jam 5 sampai jam 10. Kalau pas saat pertama Malam. jam 10 malam. Jadi jam 5 pagi sholat subuh itu sudah mulai, setelah selesai sholat subuh itu sudah langsung bekerja, kemudian sampai jam 10 malam baru bisa istirahat. Dan pas saat bertiga itu masing-masing sudah dibagi tugas. Si A bagian mana, si B bagian mana, si C bagian mana. Dan Teh Nur saat itu kebagian daerah luar. Tapi dengan adanya peristiwa keributan antara H dan Ibu E, akhirnya pekerjaan itu menjadi kewajiban berdua dengan Teh Siti, ya Mbak Siti. Lalu setelah Mbak Siti pergi, itu 1 minggu, itu full pekerjaan A sampai Z semua ada di beliau. Jadi sebegitu banyak pekerjaan yang harus ditanggung oleh Teh Nur sendirian selama kedua asisten rumah tangga ini tidak ada di tempat. Tapi Teh Nur dengan panjangnya jam kerja itu dari jam 5 sampai pagi sampai jam 10 malam, pernah sakit nggak? Terus ketika sakit, apakah masih disuruh kerja sama Bu Erin atau seperti apa? Oh, sebelumnya sih pernah pas pertama masuk situ sakit juga ada pernah. Cuman dikasih obat, saya beli sendiri, nggak dikasih obat. Cuman udah bilang sama ibu. Terus pas kemarin berdua sama Mbak Siti, alhamdulillah nggak ada sakit. Cuman kepikiran aja kayak tertekan di sana pas HP-nya dirampas itu. Terus pas sendiri juga kepikiran paling tertekan aja kayak gitu. Kalau sakit alhamdulillah enggak, cuman paling sakit kepala aja, terus makan kurang enak aja kayak gitu. Dan Nur, dengan tanggapannya nih, kebetulan kemarin Mbak Erin sudah buka suara. Dia bilang, dia juga bingung sebenarnya kenapa si Teh Nur ikut melapor. Karena dia tidak merasa sama sekali mengintimidasi Mbak Nur, katanya yang dia bilang. Tapi dia bilang kemarin soal pelaporan itu, pemanggilan itu memang itu sudah waktunya Mbak dipanggil dari pihak kepolisian, katanya itu tidak diputar-putar balikan. Itu dari pihak yang bayarin sendiri, mengatakan seperti itu kemarin. Tanggapannya seperti apa? Sebelumnya saya nggak tahu kan mau dijadiin saksi siapa, karena ibu juga nggak bilang, cuman bilang saksi aja. Jadi saya nggak tahu kalau misalkan ada panggilan waktu itu. Emang saya lihat surat panggilan, emang pernah lihat di meja, cuman ibu nggak kasih saya, nggak kasih tahu. Iya. Tapi dia benar, dia tidak mungkin intimidasi Mbak Nur sama sekali. Makanya dia sebenarnya kenapa? Ini saya nggak punya masalah sama Nur, dia bilang kayak gitu. Dia kayak kecewa gitu karena Mbak Nur itu, saya nggak punya masalah sama Mbak Nur sebenarnya. Yang saya punya masalah tuh dia sama Hera. Kayak dia bilang kayak kecewa sama Mbak Nur, kenapa ikut-ikutan gitu. Sebenarnya emang saya nggak punya masalah sama ibu, cuman kan karena masalah ibu sama Mbak Hera, jadi saya ikut-ikutan seperti kesaksian saya harus ada bohongnya juga, ada tekanan kayak gitu, terus ada ancaman juga, jadi saya takut. Gitu aja. Tapi kalau dibilang belum respon nih Bang, kan beliau belum respon, tapi beliau sebenarnya sibuk datang di acara beberapa kita temuin gitu, dan kemarin pun dia ikut kajian kayak gitu. Gimana? Dia tidak merespon, tapi itu tidak merespon atau diabaikan sebenarnya? Gini, sebelum saya jawab itu saya akan tambahkan terkait Teh Nur. Kalau Ibu E menyampaikan bahwa sebetulnya nggak ada masalah dengan Teh Nur, itu juga salah. Bagaimana tidak ada masalah? KTP orang ditahan, ya, gaji orang sudah bekerja yang jamnya panjang dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam juga belum dibayarkan. Lalu ada handphone ditahan. Bagaimana ini tidak bermasalah gitu loh ya. Ini terkait dengan Hera, Teh Nur mau tidak mau harus menyampaikan apa yang dilihat ya, apa yang dirasa saat itu. Nah, karena kalau itu tidak disampaikan, ini saya ulas lagi, ini menjadi beban psikologi dari beliau, beban psikologi. Dan itu setelah disampaikan di Polres saat itu tidak ada satu skenario dengan pihak Hera. Itu adalah pure ya, tulus dari hati beliau yang ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya yang terjadi seperti ini. Dan setelah itu disampaikan, tentu itu akan mengurangi beban gitu ya. Nah,
kembali kepada pertanyaan, beliau sibuk dengan menghadiri acara kesana kemari, sementara somasi terbuka, ya kami mensomir terbuka tanggal 5, kemudian kami lanjutkan di tanggal 8 dengan tertulis, beliau tidak respon, beliau tidak tanggapi sama sekali. Itu haknya, gitu, itu haknya. Tapi ya itu haknya, nggak ada masalah gitu loh. Itu sah-sah saja di kehidupan wajar seperti ini. Tapi Teh Nur sekali lagi selaku warga negara tentu punya hak juga untuk melakukan tindakan hukum lebih lanjut terhadap apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Berarti bisa dibilang somasi ini apabila tidak direspon akan dilaporkan. Lanjutnya gimana? Kalau nggak direspon? Baik, kami akan melakukan upaya hukum ya yang patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, baik itu perdata maupun pidana. Seperti itu. Kalau untuk perampasan kayak perampasan HP, KTP yang akan dialami oleh Mbak Nur, ini ancamannya berapa tahun? Jadi ini kan dirampas, ya, handphone dirampas, KTP dirampas, berarti ada beberapa akumulasi. Nanti teman-teman untuk lebih valid sama-sama kita bisa buka ketentuan pasal dimaksud, ya, ketentuan pasal dimaksud. Saya tidak mau mendahului penyidik nanti, tapi apa yang dilakukan oleh beliau adalah sudah merupakan perbuatan yang melewati batas dan itu melanggar hak konstitusi setiap warga negara, utamanya KTP, ya, dan handphone. Di situ ada banyak privasi beliau yang akhirnya terampas oleh perilaku Ibu E yang semena-mena merampas dan menahan yang sampai saat ini belum dikembalikan. Terkait nanti berapa tahun ancaman dan lain sebagainya, itu nanti kewenangannya ada dari penyidik, ya, dan nanti akan diteruskan kepada pihak terkait, dalam hal ini adalah kejaksaan, dan tentu kalau perkara ini jalan terus, nanti yang menentukan adalah di pengadilan. Nah, tapi kita lihat nanti itu prosesnya seperti apa. Bang, tadi kan bicara jam kerja ya. Waktu jam kerja itu sendiri seperti apa, Bang? Karena boleh saya dengar tuh waktu kerjanya itu Senin sampai Minggu, nggak ada libur. Mungkin bisa dijelaskan? Baik, kalau merujuk pada aturan kerja di negara ini, orang kerja itu kan rata-rata di 8 jam, ya, 8 jam. Lebih dari 8 jam itu adalah lembur atau overtime, ya. Dan di hari libur itu juga biasanya ada libur. Tapi ini karena kerja di rumah tangga, tentu jamnya akan beda. Tinggal kesepakatan para pihak. Seperti apa tadinya dibicarakannya. Namun demikian, ya, sebagai seorang majikan tentu tidak boleh juga berlaku seenak sendiri mempekerjakan orang tanpa berpikir waktu istirahat, ya, waktu untuk bertemu, komunikasi dengan keluarga dan lain sebagainya. Tentu itu tetap harus dipikirkan karena bagaimanapun hak-hak itu adalah merupakan haknya dari Teh Nur selaku asisten rumah tangga di rumah beliau. Kan kerjanya full day nih, Pak. Iya. Dari Senin sampai Minggu. Iya. Ada libur. Gimana, Pak? Apakah ini merupakan perampasan hak asasi manusia atau gimana? Saya akan tanyakan kepada Teh Nur nantinya, ya, apakah kemarin perjanjiannya itu ada hari libur atau tidak, gitu. Tapi kalau berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu tentu ada yang dilanggar karena orang bekerja itu sekali lagi batasnya 8 jam, ya. Setelah 8 jam juga kalau hari libur Indonesia ini kan libur kan bekerja itu hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu Minggu, kerja itu hari Senin sampai dengan Jumat. Tapi kalau di rumah tangga tentu itu nanti kesepakatan para pihak, dalam hal ini pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan, majikan dan asisten rumah tangga. Teh Nur sendiri kerja dari hari Senin sampai hari Minggu atau gimana? Iya, dari Senin sampai Minggu nggak ada libur. Tapi itu perjanjian di awal kayak gitu atau ada perjanjian yang dilanggar? Itu saya nggak tanya sama penyalurnya. Kata penyalurnya sih nggak bilang ada libur apa enggaknya, saya nggak tahu. Nggak dikasih tahu sama penyalur? Iya, nggak. Libur dari apa? Nggak dikasih tahu. Bang, mungkin Kerja gitu ya. Bang, mungkin Perjanjiannya dari apa aja sih yang Teh Nur tahu mungkin? Saya taunya cuman kerja yang 3 bulan itu, apa namanya? Percobaan, kontrak. Iya, kontrak 3 bulan aja, taunya kayak gitu. Tapi kalau
ada konsekuensinya nggak mungkin kalau keluar tanpa persetujuan setiap pihak gitu, maksudnya kan keluar kan nggak tanpa persetujuan Erin nih, ada konsekuensinya nggak sih sebenarnya? Saya nggak tahu, nggak tanya sama penyalur. Jadi kan sebelumnya udah mengajukan, Iya, udah benar. mengajukan berkali-kali, namun tetap aja disuruh cari pengganti dulu. Iya, harus ada pengganti kalau misalkan keluar katanya gitu. Bang, mungkin dari jangka waktu somasi tertulis ini apabila tidak direspon, mungkin abang mengasih tenggang waktu berapa hari lagi baru akan dilaporkan ke pihak berwajib. Mungkin bisa disebutkan tanggalnya apabila tidak sampai tanggal berapa. Baik, somasi yang kami berikan ya kemarin itu kami kasih tenggang waktu 7 hari. Ya 7 hari. Kita hitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini sudah hari ke-8. Hari ke-8. Maka besok hari ke-9, hari ke-10 kami sudah akan mengambil langkah hukum. Ya, sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan di sana juga. Apabila tidak direspon, kami akan mengambil langkah hukum tanpa memberitahukan sebelumnya. Jadi itu sudah standar kerja kami selaku seorang pengacara, seorang lawyer, seorang pendamping dari Teh Nur yang menuntut hak dari klien kami. Bang, untuk kedepannya pakai UU Ketenagakerjaan atau UU PRT sih Bang yang baru disahkan oleh DPR? Dua-duanya bisa masuk. Bisa. Dua-duanya bisa masuk. Nanti tinggal penyidik bagaimana mengolah itu kalau memang ke ranah pidana ya. Ke ranah pidana penyidik tinggal mau pilih yang mana. Karena semuanya itu masuk di sana. Nah, setuju nggak berarti sama kayak pihak lawyer Heran? Sebenarnya masalah ini tuh nggak serumit itu, sebenarnya tinggal damai aja sebenarnya. Maksudnya tidak perlu sepanjang ini, setuju nggak? Maaf ya, ini adalah urusan rumah sebetulnya. Rumah itu dasarnya adalah dari hati. Ya, orang bekerja di rumah itu berangkatnya dari hati. Yang menerima juga dari hati. Ini hanya kerasnya hati saja sebetulnya. Ini perkaranya sangat simpel. Coba segera direspon, lalu dikembalikan, lalu dibayarkan, semuanya selesai, damai hidup ini. Tapi nggak tahu apa yang ada di alam pikirannya sehingga harus panjang seperti ini. Nah, jangan sampai nanti mereka nyebut bahwa Teh Nur mencari kesempatan dan sebagainya, mencari popularitas dan sebagainya. Tidak. Dari awal kami pengen kalau ini segera direspon dan diselesaikan, close. Ini semuanya selesai, salaman, berpelukan, yang putih kembali putih, yang di kampung kembali di kampung, yang di kota tetap di kota. Seperti itu, sesimpel itu. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beliau dari lawyernya Ibu H. Gitu. Saya tambahan teman-teman, kalau Ibu E ini cepat merespon, semuanya clear. Tidak ada hal baru. Tapi semakin beliau tidak peduli dengan persoalan ini, akan muncul persoalan baru yang tidak diduga oleh beliau. Ya, ini ya. Iya, itu. Dan tentu selama proses ini banyak kerugian-kerugian yang sudah dialami oleh Teh Nur. Selain kerugian tadi yang disampaikan juga kerugian imaterial, ya. Kemudian kesehatan beliau, kemudian biaya pengobatan dan lain sebagainya. Maka ini akan terus berputar. Silakan aja kalau ini tidak segera diselesaikan, nanti sekali lagi akan ada kejutan yang akan beliau terima. Bukan kami mengancam, tapi kami bicara dari hati, ya. Karena kami bicara dari hati, kalau tidak sampai hati, tentu akan ada kejutan buat beliau pada akhirnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bang. Ya. Harus